Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Kita kelas berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku paham yang baik. Amin. Saya absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Faiz di luar. Nah, yang lain itu yang tidak hadir keterangannya apa? Lagi? Nabil di luar juga. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, Semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, semangat. belajar. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis hari lahir Pancasila sebagai dasar negara. Lalu itu kita belajar latar sejarah Pancasila. Nah, sekarang kita masuk ke poin B, kelahiran Pancasila. Kelahiran Pancasila. Nah, kelahiran Pancasila. Nah, yang pertama menjajah Indonesia itu apa? Jepang atau Belanda? Belanda. Jepang atau Belanda? Portugis. Jepang ini menyerang dan menduduki India Belanda yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk apa? Tujuan penjajah datang ke Indonesia itu untuk menguasai Indonesia. Apa yang dikuasai? Sumber daya alam ya, seperti rempah. Apalagi tujuan terbesar mereka adalah menguasai rempah yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu proses kelahiran Pancasila. Ini prosesnya ya. Proses kelahiran Pancasila ini tidak terlepas dari pembentukan apa? BPU PKI. BPU PKI ini diketuai oleh siapa? Tidak tahu. DPR. Terandus Raziman Bedio Gila. Diningrat DPR. dengan wakil Ernest Soe Iya. Iya. Soeroso. Anggotanya berjumlah ada berapa itu? 60 anggota. 60 orang ditambah 7 orang. Bila. 7 orang Oi, bila. Jepang. Anggota BPU PKI merupakan wakil dari berbagai golongan. Ini perwakilan dari berbagai golongan ya. Nah, proses terbentuknya BPU PKI. Yang pertama, nah di sini proses terbentuknya BPU PKI. Nah, bisa dilihat di bukunya sudah dicatat ya. Yang pertama itu Jepang terdesak sejak tahun 1000.
Yang ketiga, pengumuman pembentukan BPUPK. Dibentuk sebagai apa? Tindak lanjut janjian mereka diumumkan 1 Maret 1945. Diumumkan 1 Maret 1945. Nah, di situ poin-poin dari BPUPKI yang pertama, tanggal 29 April 1945, penentuan anggota PKI. Siapa-siapa tadi anggotanya? 60 orang. Nah, berapa anggotanya? 60 orang ditambah 7 orang perwakilan kita. Pada tanggal 28 Mei 1945, pelantikan anggota PK. 60 orang dan 7 perwakilan Jepang ini tadi dilantik pada tanggal 9. Mei 1945. 5. Nah, yang diketuai oleh Rajiman Radio Diningrat. Siapa wakilnya tadi? Jepang. Siapa wakilnya? Wakil BPUPK. RT Soeroso. 60 anggota tambah 7. 60 anggota tambah 7 wakil Jepang. Tugas menyelidiki hal-hal Tugas dari BPUPK ini adalah menyelidiki hal-hal yang berkaitan pembentukan negara Indonesia. Indonesia. Jadi ini ya, Pancasila itu tidak terlepas dari BPUPK. Kelahiran Pancasila itu, proses kelahirannya itu terjadi dari pembentukan PK. Yang kedua, hari lahir Pancasila. Tadi poin satunya itu proses kelahiran Pancasila. Sekarang yang kedua, hari lahir Pancasila. Siap? Tanggal 1 Juni 1944. Hari lahir Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945. 1 Juni 1945. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 ini yang menyampaikan pidato siapa? Soekarno. Nah, pidatonya pada saat itu, nah ini ya. 1. Kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme sosial kemanusiaan. Ketiga, pembangunan demokrasi. 3. Kesejahteraan sosial. Keempat, ketuhanan yang kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah proses kelahiran Pancasila itu dibentuk dari BPUPK. Yang anggotanya ada berapa? 60 orang dan 7 perwakilan Jepang. Oke, sekian dari pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi